kedua. Pada malam hari ini kita akan bahas mengenai lebih dalam lagi mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, juga nanti ada contoh soal untuk menyelesaikan contoh permasalahan mengenai akuntansi biaya. Kita mulai, yang pertama adalah akuntansi biaya bahan baku. Di sini ada definisi terkait dengan akuntansi biaya. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku atau biasa disebut sebagai raw material merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai atau finished good dan dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan. Jadi kalau kita melihat produk itu, kita langsung dengan mudah mengidentifikasi bahan bakunya dari apa. Misalnya keripik singkong, ya, keripik singkong yang dijual dikemas gitu dalam bentuk snack, kita tahu bahwa bahan baku utamanya adalah singkong. Jadilah itu keripik singkong. Itu salah satu yang mudah diidentifikasi secara nyata dari produk tersebut. Jadi bahan baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk finished good yang dapat diidentifikasikan secara langsung pada produk yang bersangkutan. Yang kedua adalah biaya bahan baku merupakan pengeluaran yang melekat untuk pembuatan produk yang digunakan untuk membeli bahan baku. Jadi biaya bahan baku adalah biaya yang melekat pada pembelian produk tersebut. Misalnya tadi keripik singkong itu bahan bakunya dari singkong, maka biaya pembelian singkong itulah yang disebut sebagai biaya bahan baku. Kemudian dalam siklus bahan baku terdapat 3 pencatatan, yaitu 1, mendapatkan bahan baku dari supplier. Jadi singkong tadi dari supplier. Kemudian permintaan bahan baku dari bagian produksi kepada bagian gudang bahan baku. Jadi setelah singkong itu dibeli oleh purchasing kepada supplier, maka singkong itu kalau jumlahnya banyak itu tidak langsung digunakan, harus disimpan dulu ke dalam gudang atau warehouse. Nah, teman-teman yang baru join nanti absennya setelah selesai kuliah ya, sebelum sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah penilaian persediaan bahan baku dan aliran harga pokoknya. Jadi nanti ada contoh soal mekanisme aliran biaya bahan baku tersebut. Kemudian metode pembebanan harga pokok yang digunakan untuk proses produksi dan penentuan akhir bahan baku. Ada 2 metode di sini yang digunakan. Yang pertama adalah metode fisik, yang kedua adalah metode perpetual. Kalau metode fisik yaitu ada 4 bagian. Yang bagian pertama adalah metode identifikasi khusus. Kemudian yang kedua metode rata-rata, rata-rata sederhana dan rata-rata berbobot. Artinya kebutuhan bahan baku bisa dirata-ratakan atau di-average pada jangka waktu tertentu. Kemudian metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. First in, first out. Jadi bahan baku yang keluar pertama itu yang harus dipakai lebih dahulu. Biasanya ada tanggal pembelian, tanggal 1, kemudian masuk lagi barang tanggal 3. Maka yang harus dipakai dulu itu yang tanggal 1 dulu. Barang kedatangan tanggal 1 itulah disebut sebagai teknik FIFO. Ada juga dengan teknik masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Jadi yang masuk terakhir, tadi yang tanggal 3, itu digunakan dulu dibandingkan yang pembelian pertama yang tanggal 1. Kemudian yang kedua adalah metode perpetual, yaitu metode masuk pertama, keluar pertama, sama FIFO juga. Metode rata-rata bergerak, yang terakhir adalah metode masuk terakhir, keluar pertama atau LIFO. Perbedaan fisik dan perpetual adalah kalau fisik pencatatannya tidak detail, tapi kalau perpetual itu detail mulai dari awal sampai dengan akhir, sehingga semua data-datanya itu tersaji secara lengkap sehingga akan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke biaya tenaga kerja. Akuntansi biaya tenaga kerja merupakan pembayaran-pembayaran kepada para pekerja. Jadi para pekerja tadi yang mengolah bahan baku yang di gudang itu dihitung sebagai tenaga kerja, kemudian tenaga kerja yang mengolah di pabrik, mulai dari pengupasan singkong tadi sampai dengan pencucian, kemudian pemotongan dengan mesin, itu dianggap sebagai tenaga kerja. Biaya ini merupakan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya tenaga kerja langsung.
Kemudian, modal dasar dalam perhitungan dan penentuan biaya tenaga kerja yaitu dasar tarif per jam kerja, dasar tarif per unit produksi, dasar rencana insentif. Jadi bisa dihitung per jam. Misalnya karyawan kerja 8 jam sehari, nah, di situ bisa dihitung berapa biaya per jamnya. Atau per unit produksi, misalnya pada bulan ini memproduksi 10.000 bungkus keripik singkong tadi ya. Keripik singkong itu nanti dihitung per unit, per packingnya. Itu dihitung berapa biaya tenaga kerjanya. Jadi dasarnya adalah per jam itu merefer ke tenaga kerja, sedangkan per unit itu merefer ke produknya. Kemudian yang ketiga adalah rencana insentif. Insentif ini ditentukan rencananya seperti apa. Misalnya mencapai target, insentifnya bagaimana, atau sebaliknya. Kemudian kita masuk ke biaya yang ketiga, yaitu akuntansi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau disingkat BOP merupakan biaya produksi yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung atau biaya tenaga kerja langsung. Contohnya biaya tenaga kerja dan bahan baku langsung, misalnya tadi ya, bikin keripik singkong, nah singkongnya adalah biaya bahan baku langsung. Kemudian orang yang mengolah di pabrik untuk menjadi keripik singkong, itu adalah tenaga kerja langsungnya. Mulai dari dia pencucian misalnya, sampai dengan pemotongan dan mesin, sampai dengan penggorengan, itu adalah biaya tenaga kerja langsung karena terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian metode klasifikasi untuk menentukan biaya langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah BOP sesungguhnya. Yang kedua adalah BOP yang dibebankan. Jadi biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah benar-benar biaya yang keluar itu sesuai dengan divisi yang memproduksi barang tersebut. Nah, ada juga dengan teknik BOP yang dibebankan. Ini ada 3 pendistribusian. Yang pertama, pendistribusian biaya overhead ke departemen produksi dan departemen jasa. Jadi biaya yang dibebankan kepada departemen produksi dan penunjangnya. Kemudian pengalokasian dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang ketiga adalah membagi biaya overhead ke departemen produksi atas ukuran aktivitas yang setepat mungkin. Jadi kalau kita berbicara produksi, di situ ada banyak departemen. Ada departemen produksi, ada departemen maintenance, ada departemen HRD, ada departemen general affair, ada departemen keuangan, ada departemen accounting misalnya. Nah itu nanti akan dibebankan sesuai dengan pembebanannya masing-masing. Kemudian penentuan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Terdapat 2 sistem pengumpulan biaya produksi. Yang pertama adalah metode harga pokok pesanan, yang kedua adalah metode harga pokok proses. Nah, di pertemuan kita kali ini kita khusus membahas harga pokok pesanan. Jadi biaya yang timbul dari pesanan, bukan dari proses. Kalau proses itu kan dari mulai tadi kalau kita berbicara keripik singkong, mulai dari pencucian, kemudian pemotongan dengan mesin, sampai dengan penggorengan dan pengeringan, sampai dengan pengemasan. Itulah biaya proses. Sedangkan biaya pesanan adalah pesanan dari customer. Misalnya customer X gitu, memesan keripik singkong dari PT Y sebesar 2.000 bungkus misalnya. Nah, itulah dianggap sebagai biaya pokok pesanan. Nah, kita akan bahas mengenai yang metode yang pertama, yaitu harga pokok pesanan. Pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas lagi untuk metode harga pokok proses. Jadi kita khusus malam ini membahas harga pokok pesanan. Nah, karakteristik harga pokok pesanan atau metode harga pokok pesanan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan. Jadi dia tidak akan memproduksi kalau tidak ada pesanan. Produknya pabrik itu akan memproduksi setelah ada pesanan. Jadi disesuaikan dengan jumlah pesanan. Kedua, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Jadi misalnya customer A berapa biaya produksinya, customer B, customer C misalnya dalam bulan itu ada 100 customer gitu misalnya ya. Maka biaya pokok pesanannya itu akan dihitung per masing-masing customer.
sendiri-sendiri. HPP-nya tentu berbeda-beda tergantung kuantitinya, karena masing-masing harga mungkin berbeda kalau kita memesan produk dalam jumlah sedikit dan dalam jumlah banyak raw materialnya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan dengan membuat kartu biaya produksi yang berfungsi sebagai buku pembantu. Jadi ada buku yang akan membantu proses pencatatan tersebut. Kemudian setelah pesanan selesai dikerjakan, biasanya produk selesai langsung diserahkan. Jadi karena ini metodenya harga pesanan atau order, jadi dari customer mengirimkan order ke perusahaan X tadi, maka itu dianggap sebagai pesanan. Setelah pesanan selesai, misalnya tadi memesan 2.000 bungkus tadi kerupuk singkong, maka itulah akan didelivery ke konsumen. Disitulah dihitung biaya pokok pesanannya berapa. Kemudian langkah-langkah metode harga pokok pesanan. Langkah yang pertama, perusahaan kedatangan pemesanan. Ini adalah alurnya, ya, alur prosesnya. Awalnya adalah perusahaan mendapatkan order atau purchase order dari konsumen. Yang kedua, menentukan barang yang dipesan dan harga. Setelah ditentukan apa yang dipesan dan harganya berapa. Kemudian perusahaan membeli bahan baku. Setelah disepakati harganya tadi oleh konsumen, maka perusahaan akan membeli bahan baku atau raw material. Kemudian yang keempat, perusahaan menghitung biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya berapa yang dibeli dari proses tersebut. Kemudian yang kelima, perusahaan menghitung biaya tenaga kerja langsungnya berapa. Jadi setelah biaya bahan baku dibeli dari supplier sampai ke gudang, gudang masuk ke produksi minta untuk dilakukan produksi. Nah, itulah dihitung sebagai biaya tenaga kerja, mulai dari proses permintaan barang sampai dengan proses pembuatan keripik singkong tadi. Kemudian yang keenam, perusahaan membebankan BOP, biaya overhead pabrik. Kemudian perusahaan menghitung BOP sesungguhnya. Jadi BOP tadi diperkirakan berapa kira-kira, diestimasi, kemudian setelah terrealisasi baru dihitung berapa sesungguhnya yang benar-benar terpakai tentunya untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian langkah 8, perusahaan menghitung selisih antara BOP yang dibebankan dengan BOP yang sesungguhnya. Jadi BOP yang dibebankan berapa, kemudian yang sesungguhnya berapa, itu ada selisih biasanya, karena ukurannya tidak selalu akurat 100%, karena sifatnya masih bersifat prediksi. Kemudian yang ke-9, perusahaan mencatat selisih. Nah, selisihnya ini berapa? Misalnya dari pesanan 2.000 packing tadi oleh konsumen, akan dihitung selisihnya pada saat diprediksi dan realisasinya berapa. Kemudian dibukalah akun selisih terus-menerus, dibebankan ke penjualan atau HPP, harga pokok pesanan, dan persediaan produk jadi atau finished good. Kemudian yang ke-10, perusahaan membuat jurnal-jurnal yang diperlukan. Jurnalnya apa saja? Terkait dengan pencatatan biaya-biaya tadi, mulai dari biaya awal, tadi biaya bahan baku, sampai overhead pabrik. Kemudian yang ke-11, perusahaan memposting jurnal. Diposting ke dalam jurnal-jurnal. Yang terakhir adalah perusahaan membuat kartu harga pokok sebanyak pesanan yang dipesan di awal. Nah, kita akan masuk ke contoh soal.